Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami terkait dengan manajemen investasi wakaf uang. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan apa itu wakaf uang. Nah, wakaf uang ini berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa, yang berarti habasa atau menahan, dan al-man'u artinya mencegah. Secara istilah, wakaf ini adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan hanya digunakan untuk kebaikan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa wakaf ini adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari istilah tersebut ada 3 hal pokok dalam wakaf. Yang pertama itu benda wakaf bersifat tetap atau abadi, kemudian manfaat dari benda wakaf itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, dan yang terakhir yaitu adalah tujuan wakaf semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum wakaf uang. Pokok-pokok yang terkandung di dalam fatwanya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu wakaf uang atau cash wakf atau wakf al-nudud, yaitu termasuk ke dalam pengertian uang. Nah, di sini wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang yaitu surat-surat berharga. Artinya, wakaf dalam bentuk surat berharga ini termasuk dalam kategori wakaf uang atau wakaf uang. Dalam bahasa fikih ini disebut dengan wakaf dinar dan dirham. Nah, kemudian wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Nah, di sini dalam konteks Indonesia wakaf uang itu diperbolehkan karena hal ini didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa tersebut ini mensyaratkan nilai pokok wakaf hanya dijamin kelestariannya. Di sini nilai pokok wakafnya uang itu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Nah, kemudian dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 beberapa hal diantaranya yaitu terdiri dari 2. Yang pertama itu harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak itu meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atau satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori benda bergerak yang meliputi uang yaitu terdiri dari logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda
yang juga bergerak di bidang lain itu sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu wakaf harta bergerak, yaitu berupa uang yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nasir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan lembaga keuangan syariah atas nama nasir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Selanjutnya, dalam PP ini diatur beberapa hal tentang uang, yaitu bentuk harta benda wakaf termasuk ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu harta benda tidak bergerak, harta benda bergerak yang berupa uang, dan harta bergerak selain uang. Kategori ini memperluas dari kategori yang ada dalam Undang-Undang Wakaf yang mengklarifikasi harta benda wakaf menjadi 2, harta tidak bergerak dan harta bergerak. Kemudian lembaga keuangan syariah atau LKS dapat menjadi nasir untuk harta wakaf berupa uang. LKS yang dapat menjadi nasir ini harus memenuhi syarat, yaitu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor wilayah operasional Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan. Kemudian yang terakhir itu yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Prinsip syariah ini dimaksud untuk meliputi beberapa bagian, yaitu menjauhi dari praktik riba, perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan. Nah, ini semua termasuk ke dalam prinsip syariah investasi pada sektor halal. Dan apabila investasi ini dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah, maka investasi tersebut harus diasuransikan pada asuransi syariah. Dengan penjaminan itu, LKS dapat menjamin kerjasama dengan pihak ketiga di dalam negeri maupun luar negeri dalam menginvestasikan uang wakaf. Selanjutnya yaitu investasi wakaf uang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006, Pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah. Semua investasi, baik melalui lembaga keuangan syariah, instrumen keuangan syariah, dan sektor real, harus dijaminkan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Yang pertama yaitu investasi pada sektor real. Pengelola wakaf atau nazir dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema mudharabah. Hasil dari investasi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Skema lain dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor real ini seperti murabahah, istisna, ijarah, dan musyarakah. Yang kedua yaitu investasi melalui bank syariah. Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model wadiah atau dana titipan. Dalam model ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat simpanan. Yang kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dalam wadiah, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola harta wakaf dari wakif. Bank syariah juga dapat memberikan imbalan kepada wakif.
Yang ketiga yaitu investasi melalui instrumen syariah lainnya seperti obligasi syariah, saham mudharabah, saham musyarakah, reksadana syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu investasi melalui instrumen syariah lainnya. Yang pertama yaitu obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, ataupun fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu saham mudharabah. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah. Adapun investasi wakaf uang pada saham mudharabah menempatkan wakif sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga yaitu saham musyarakah. Saham mudharabah dan musyarakah memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam mudharabah, investor adalah pemilik dana investasi, sedangkan dalam musyarakah, investor dan emiten sama-sama memiliki saham. Lalu yang keempat yaitu reksadana syariah. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana berarti uang. Jadi reksadana menurut bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah, reksadana adalah portofolio aset keuangan yang teridentifikasi, dicatat sebagai perusahaan investasi yang terbuka yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya. Adapun reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun manajer investasi. Selanjutnya yaitu koperasi syariah. Secara etimologis, koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu corporation yang artinya bekerja sama. Kegiatan koperasi sangat sesuai dengan syariah yang mengajarkan kerjasama. Kerjasama dalam koperasi dilakukan dengan meniadakan segala unsur yang dilarang agama dan menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan dari seluruh anggota koperasi. Wakaf uang dapat diinvestasikan melalui kegiatan koperasi syariah. Akad yang digunakan bisa dengan mudharabah ataupun musyarakah. Lalu yang terakhir yaitu asuransi syariah. Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syariah menggunakan skema wakalah bil ujrah. Kumpulan wakif adalah investor atau pemilik dana, sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dan investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal. Selanjutnya yaitu pengawasan dan pembinaan investasi. Pengelola wakaf uang atau nazir harus mengantongi izin dari Menteri Agama. Hingga saat ini, pengelola wakaf uang yang mendapat persetujuan dari Menteri Agama adalah 5 bank syariah. Yang pertama, Bank Syariah Mandiri, yang kedua BNI Syariah, yang ketiga Bank Muamalat, yang keempat BRI Syariah, dan yang kelima adalah Bank Mega Syariah. Penunjukan bank syariah sebagai pengelola wakaf uang sudah memenuhi beberapa prinsip mendasar dalam perwakafan. Yang pertama, bank syariah yang mengelola wakaf uang telah ikut dalam program penjaminan simpanan sehingga uang wakaf yang diinvestasikan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kedua,
Bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan tujuan wakaf untuk ibadah. Yang ketiga, pengawasan bank syariah oleh Dewan Pengawas Syariah agar investasi sesuai dengan syariah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pembinaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, dan masyarakat. Pembinaan wakaf mencakup semua aspek dalam pengelolaan wakaf uang, mulai dari sarana prasarana, pengelolaan, hingga pelaporan kegiatan wakaf uang. Pembinaan wakaf uang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Tujuan pembinaan ini adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dapat melibatkan pihak ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga, dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya. Selain dengan pihak ketiga, pembinaan juga melibatkan MUI sesuai dengan tingkatannya. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang manajemen investasi wakaf uang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan barusan merupakan awal dari kita menerjang badai kehidupan. Akhir kata yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.